sini, Pak. Hah? Saya kira ada yang bisa mengakomodir. Tidak ada. Itu yang kemarin 2. Tunggu dulu lah. Harus sudah tergambar di sini. Jadi ini kan ada kolom catatan penting. Nah, salah satunya bisa di situ diinformasikan hasil musrenbang kecamatan. Masuk di sini. Gimana? Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota. Tambahkan nih di kolom catatan penting hasil musrenbang kecamatan tuh ada kolom catatan penting tuh. Iya ya. Nah, ini kayaknya kolom L catatan penting kayaknya ini. Desa Lenggo. Desa Lenggo di sini minta. Ada lagi. Ya, usulan musrenbang kecamatan. Nah, tuh. Dalam kurung Desa Lenggo tuh. Itu aja. Itu yang mitra daya 5. Jamal. Pak Jamal. Iya. Harus ditulis nama desa. Kecamatan mau saja di. Ya kan? Itu jadi kan di sini rencana 300 orang di sini. Ya maksudnya di dalam 3 begini Pak Rahmatullah, bisa dijelaskan begini. Di dalam 300 orang ini sudah ada yang mengakomodir hasil musrenbang kecamatan. Ya. Ya itu usulannya Desa Lenggo begitu. Iya. Ya. Usulannya Desa Lenggo sudah diakomodir di semua kecamatan. Semua desa, semua kecamatan toh. Jangan spesifikasi Desa Lenggo 300 orang di sini. Atau keterangan hasil musrenbang kecamatan mau saja di situ. Iya. Termasuk hasil musrenbang kecamatan. Iya. Jangan dikhususkan Desa Lenggo Pak Jamal, nanti berubah apa di situ. Nanti backup datanya ini di sini, nanti kita pegang ini bahwa ada Desa Lenggo tidak masuk di dalam ini. Di dalam. Hanya itu Ji, Pak Rahmatullah Desa Lenggo? Ada. Desa Lenggo Ji. Oh. 2 pulang saya lihat. Terus yang satu lagi diakomodir di mana? Desa Lenggo juga di sini, penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. Masuk di sini pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan. Iya, masuk itu. Tulis khusus Desa Lenggo, artinya ada lokasinya. Kasih termasuk hasil musrenbang kecamatan. Tuh. 2 Ji. Artinya yang dari 4 jenis ini yang direncanakan, 1 jenisnya itu termasuk hasil musrenbang kecamatan, adalah hasil musrenbang kecamatan. Iya. Begitu? Iya. Kemudian yang di atas itu dari 300 orang ini ada berapa orang hasil musrenbang kecamatan? Ada berapa orang untuk Desa Lenggo? Ya, jelas setiap desa kita ambil ini 10 orang. Oh, berarti 10 orang dari Desa Lenggo. Bisa dijelaskan nanti begitu. Ya, 10 orang dari Desa Lenggo. Selain ini 2 subkegiatan ini, itu murni perencanaan dari BPBD. Ya. Begitu nanti penjelasannya. Nanti di BPBD cocok anggarannya tuh. Oke, berapa totalnya ini mengusulkan Total apa mau? Total indikatifnya? Semua administrasi umum juga? Iya. Di luar administrasi umum? Ini bidang ini. Berapa itu? Berapa itu? Berapa? Berapa?
1 miliar 176.700.000. 1 miliar 176.700.000. Ya. Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Terdiri dari berapa program? Satu program. Satu program. Ya. Berapa kegiatan? 1, 2, 3, 4, 1, 9. Hah? Subkegiatan, subkegiatan kan 9. Oh iya, subkegiatan 9. Berapa kegiatan? 1, 2, 3, 4 ya? 1, 2, 3. 3. Oh 3. Iya. Apa Kosongi di atas, kosongi nilainya. Hah? Kosongi. Oh, ya apa nampak muncul ya? Tidak kan? Kosong. Kan ini sebenarnya kemarin sesuai dengan RPJMD. Terus? Ini kegiatan advokasi ini kemarin. Tapi setelah melalui rapat Kalaksa, ini sosialisasi tidak akan dimunculkan lagi dulu untuk sementara. Ganti dengan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota. Jadi makanya tidak ada nilainya. Iya jangan ya kasih saja. Jangan dikasih kalau tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, berarti tidak diusulkan toh? Iya, dia tampil. Iya, jangan tampil. Jangan tampilkan ya. Tapi jangan sampai berubah lagi kebijakan. Iya kan, kalau berubah lagi kebijakan ya, kalau diusulkan lagi kan ini tidak mengusulkan, jadi buat apa muncul kalau tidak mengusulkan? Usulkan ini. Ya usulkan belakang. Diusulkan ini. Sangat IoT. Sangat. Ini kan hasil rapat kemarin. Iya artinya enggak ini rencananya Pak Kalaksa toh tidak akan melaksanakan ini, jadi hilangkan saja. Dilaksanakan di Pak Jamal. Sebenarnya intinya Pak di sini kalau dilaksanakan kan apalagi ini kan sama dengan target indikatornya dengan yang di atas ya. Berkurang tuh nilainya sama ya. Di bawah juga persentase desa siaga bencana. Iya, sebenarnya sama sih sebenarnya keluarannya. Itu nih, makanya hilangkan saja. Soalnya wasa kapan dia? Soalnya wasa kapan dia? Biar dulu Pak Jamal. Nanti lihat Kalaksana tidak ada di situ. Biar dulu. Jadi yang dihitung 3 kegiatan. Iya. Berapa sub kegiatan? 1, 2, 3. Kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 sub kegiatan ya. Apa tanda nomornya rotondo nama? Sub kegiatannya? Ini saya bilang tidak ada dalam nomenklatur Permendagri nomor 90. Ya, jelaskan juga nanti begitu Iya. Ini masa solusinya ya. Menjadi itu ya, artinya diusulkan nanti ke Kemendagri. Iya. Oh begitu. Memang lain ini Pak Jamal. Memang lain ini bencana letunya Begini, kan Permendagri nomor 90 itu tidak ada indikator kinerja. Apakah bisa itu 1 sub kegiatan, 2 indikator? Bisa. Bisa. Jadi mau baca hapus saja ini pembinaan. Oh iya sama di atas ini. Penanganan pasca bencana kabupaten kota. Ini di atas kegiatan barunya. Iya. Tapi 2 indikator yang dihasilkan. Begitu ya? Oke, 2 indikator cocok nih. 2 indikator. Karena kan Permendagri yang baru memang. Bisa 2 indikator. Iya. Jadi hapus ini, ya ambil dulu. Jadi begini dulu. Kasih hapus kayak ini di atas maksudnya tidak harus persis sama itu
mapping itu tidak harus persis sama nama kegiatannya, tetapi relevansi atau substansinya bisa sebenarnya sama. Kalau saya lihat ini penanganan pasca bencana dengan yang dibawa ini pembinaan pemulihan sosial psikologi kan pasca bencana juga. Iya. Jadi hapus saja ini yang dibawa. Secara eksplisit. Kegiatan yang dihapus tapi indikator tetap ada. Iya. Kegiatannya indikator tetap ada. Begini ya. Ya bisa. Oke, ya. Yang penting ada kurang ini apa-apa. Yang mana betul kamu mau capai jumlah bencana yang diidentifikasi atau masyarakat korban bencana yang mengikuti pemulihan? Tapi kalau sebenarnya dua-duanya. Oh ya, berarti dua-duanya berarti 2 indikator. Iya. 2 indikator. Terus di 30 kejadian itu, maksudnya itu Toji, nanti ini 30 orang di situ. Tidak, beda. Intern ini. Kalau merujuk kegiatan yang lalu, itu sebelum munculnya Permendagri nomor 90, itu begini nih. Ini 30 orang ini pembinaan itu diambil dari korban bencana tahun 2019. Oh berarti kalau yang 30 kejadian ini kejadian yang terjadi pada tahun perencanaan. Ya. Kalau ini yang artinya yang sebelumnya. Kesiapsiagaan ini. Berarti yang 30 kejadian ini bukan pasca bencana ini. Pasca bencana dia. Pas sudah selesai. Karena kan bilang kita tadi yang sementara berjalan. Iya kan sama kan kedaruratan kan? Dia di kedaruratan. Iya, di kedaruratan. Tumpan ke lapangan. Tumpan tindi ini aduh Tumpan tindi. Tidak itu. Tumpan tindi di atas 30 kejadian, di atas juga 30 kejadian. Sama. Target sama. Enggak boleh sama target dalam satu dengan kegiatan yang berbeda. Tidak bisa kita mereka-reka Pak Jaman. Kita berdasarkan patokan tahun lalu. Enggak bisa. Ini kedaruratan ini karena kejadian yang terjadi pada tahun itu. Bukan pasca ini. Turun juga bidang RR ini untuk verifikasi. Makanya penting di situ. Tidak. Bagaimana beda pekerjaannya bidang kedaruratan dengan bidang RR. Iya, tapi dengan lokasi yang sama. Iya, tapi beda ya apa yang dilakukan di lapangan. Kalau tanggap darurat kan hanya turun saja mendata pada masalah tanggap daruratnya, apakah dia akan siapkan posko atau bagaimana. Kemudian ini penanganan pasca bencana untuk bidang RR ini dia verifikasi dan identifikasi, menghitung kerusakan. Jadi kan target sama. Ya, tapi pelaksanaan beda. Pelaksanaannya beda. Ya. Artinya setelah kedaruratan masuk itu. Setelah pasca masuk lagi. Kan kalau darurat itu sebelum dan setelah pasca juga. Jadi ini menjadi tidak konsisten ini di sini. Yang kita sebut pasca itu tahun sebelumnya atau setelah kejadian. Iya, setelah kejadian juga. Nah, kalau ini yang jumlah masyarakat korban bencana yang mengikuti pemulihan ini kan sudah ada datanya 2019, maka dilakukan di 2020. Ya. Kalau ini yang di atas yang 30 kejadian tahun berjalan, kan dapat yang datanya. Aduh. Nggak ada masalah dengan itu. Cuma apa namanya?
persepsi saja ini yang berbeda tuh. Mempersepsikan ini kata-kata. Ini. Ya oke lah, nanti dijelaskan seperti itu nanti. Iya. Oke, ada nih Pak Asisten. Iya. Penanggulangan bencana Pak Asisten sudah Iya, silakan. bergabung. Yang lainnya sudah ada? Dinas PU ini belum ada yang bergabung kembali. Begitu biar kita mulai di khususnya Kami dulu mulai bencana alam dulu. penanggulangan bencana, Pak. Ya. Ya. Iya. Silakan Pak Iya, Asisten. silakan. Ya, langsung saja Pak Sekretaris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 2, saya langsung saja Pak Asisten. Ya. Khusus untuk kegiatan di BPBD ini ada terdiri dari satu program 9 kegiatan ya. 9 kegiatan. Yang pertama ini terkait dengan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten Polman ini. Tapi Pak, ini ada usulan dari kecamatan ya? Sudah ada musrembang ini, ada masuk. dari Desa Lenggo, ada dari Desa Lenggo. 2 ini. Silakan. Ya. Yang pertama ini pelayanan informasi rawan bencana. Rawan bencana ini terdiri dari oh iya, 5 desa ini. Saya langsung yang kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Kenapa bencana. yang pertama Pak Sekretaris kosong ya? Kosong. Oh iya. Yang kedua ini pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang di sini ini di dalamnya pelatihan, percepatan dan mitigasi bencana pencegahan ini. Kemudian pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana ini pelatihannya. Kemudian penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian pembentukan forum. Yang rencana gimana lagi nih? Penyusunan rencana penanggulangan bencana ini. Keluarannya nanti ini adalah pembuatan rencana kontingensi terkait dengan siapa-siapa yang ke depan ini. Misalnya karena kita apa kemarin untuk rencana kontingensi banjir bandang itu satu dokumen. Sebenarnya ada 9 itu dokumen, seandainya cukup anggarannya bekas masuk semua karena satu dokumen ini kurang lebih berapa biayanya? 50 juta ya? Iya. 50 juta. Nah, kemudian yang kedua pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jadi item kegiatannya respon cepat darurat bencana Kabupaten Polman. Kabupaten Kota 80 juta. Kemudian penyediaan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ini ada 2 ya. Kemudian yang ketiga, ini toh, lagi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi penanganan pasca bencana. Jadi di sini dia rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian pembinaan
Sudah tidak ada itu. digabung di penanganan. Ya, dia digabung di penanganan. Saya kira itu Pak Asisten yang kami bisa sampaikan. Karena sudah ada juga di layar. Nah, itu barangkali yang ke depan. Hanya saya ingin sampaikan, berdasarkan peraturan Mendagri nomor berapa kemarin? Nomor 90 ya, bahwa mestinya penganggaran itu BPBD minimal 2% dari 2% gimana ya? Minimal 2% dari total APBD. Nah, jadi tapi ini kan kita belum capai ini. Kalau kita punya APBD misalnya 1,2 T, berarti kita harus kalau kita berdasarkan Permendagri ya 1,2 miliar. Tapi ya mudah-mudahan ada kebijakan ke depan kita ikuti produk peraturan Mendagri yang baru bahwa penganggaran APBD itu minimal paling sedikit 2% dari APBD berdasarkan Permendagri. Kalau 2% dari APBD, kalau 1, berapa sekarang 1,6 ya? 1,6 berarti 1,6 miliar. Hah? Lebih. 1%, jadi kalau itu 1,6. Ya. 1,6. Kalau 1,6 itu mesti 3,2. ya sama dengan NRE kan 3,2. 3,2. Tapi kan ada juga tanggap darurat di Pak, di BTL. Ya, betul. Ya kan itu harus juga dihitung. Nah, dihitung itu ya? Iya, dihitung. Iya, bukan cuma yang di BPBD saja. Iya. Tapi yang terkait dengan kebencanaan ya itu barangkali yang dihitung semuanya itu sehingga sampai minimal 2%. Oh, begitu. Ya. Enggak apa-apa lah. Terus Pak Sekretaris, tadi ini yang kegiatan mana tadi ini? Yang jumlah forum yang terbentuk. Ini jumlah forum PRB yang dibentuk. Mana ini? Ya. Itu seperti apa kegiatannya itu sampai dia butuh dana sekitar 75 juta? Ini pembentukan forum, jadi nanti setiap desa itu ada desa. Iya. Desa tangguh bencana istilahnya. Nah, nanti dibentuk di situ ya paling 5 orang per desa atau berapa? Ya desa sendiri nantilah karena nanti. Iya, jadi belanjanya itu berapa? Apa dibelanja itu sampai ada 75 juta? Sosialisasi penguatan silakan Pak Rahmatullah. Kalau Pak Rahmatullah. Silakan Pak Rahmatullah. Silakan dulu. Ya. Mohon izin pimpinan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan indikator jumlah forum PRB ini, belanja yang kami bentuk di sini adalah forum pengurangan risiko bencana di desa-desa. Targetnya di sini 3 forum, berarti 3 desa. Di dalamnya itu pihak desa terkait seperti tokoh masyarakat, pemuda. Di situ kami kumpul satu kelompok, kemudian mengadakan sosialisasi bagaimana tentang pengurangan risiko bencana di desa tersebut. Seperti itu pimpinan. Kan tadi ada juga kegiatan di atas sosialisasi. Kosong ini. Hah? Kosong nilainya. Kosong. Iya. Jumlah desa yang mengikuti advokasi, jumlah pencegahan. Ini tidak masuk ke di sini. Tidak masuk. Jumlah desa yang mengikuti advokasi, pencegahan dan kesiapsiagaan itu kan sudah termasuk juga forum yang ada dalamnya, itu tentunya diharapkan ikut. Tapi kami untuk tahun ini kami tidak lakukan, makanya kami kosongkan di atas ini nilainya. Makanya tadi saya bilang tidak usah dimunculkan kalau tidak direncanakan di 2021. Oh iya, kosong. Iya. Oh iya. Akan menjadi pertanyaan. Biar rupanya mal pasti tidak apa-apa. Oke. Ini juga perlu dijelaskan yang mana hasil musyawarah kecamatan di kegiatan apa. Ya, yang mana di kecamatan. Untuk usulan dari kecamatan yaitu Desa Lenggo itu masuk di
pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota. Indikator dari kegiatan ini, jumlah relawan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Ya, jadi Kami targetkan ini 300 orang. Setiap desa kami mengambil 10 orang relawan yang akan kami latih. Begitu penjelasannya Pak Pimpinan. Itu, nah sekarang terkait dengan itu, apa bedanya tadi dengan ini forum? Yang mau dilatih juga tadi itu. mandiri dia. Ini forum ini ya sifatnya mandiri karena sebenarnya target dari pusat itu sebenarnya pembentukan desa tangguh bencana, Destana, singkatan dari Destana. Bisa juga sebenarnya forum pengurangan risiko bencana, tujuannya sama. Iya, maksud saya oke, saya mengerti untuk terbentuknya forum, tapi kan nanti anggota forumnya dilatih dan sebagainya. Ya. Tentu pelatihannya tadi ada di atas. Iya. Nggak masuk di situ ya? Bisa masuk. Atau dilatih tersendiri ini forum ini? Bisa masuk. Bisa masuk. Atau ini biaya dibutuhkan 75 juta hanya sebatas untuk dalam rangka pembentukan forum saja. Ini forum di SK Bupati kan atau SK apa? SK Desa. SK kan, pihak desa yang SK kan. Kenapa bukan pakai dana ADD ini? Iya. Kenapa tidak pakai dana desa kalau SK Kepala Desa juga? Kan kita yang latih. Pihak BPBD yang melakukan sosialisasi kepada mereka, pimpinan. Kalau begitu bukan anunya, bukan outputnya jumlah forum PRB yang dibentuk, tapi jumlah forum PRB yang mendapatkan sosialisasi atau dilatih. Dibentuk dulu baru sosialisasi. Di kegiatan ini kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana caranya pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Kemudian kami bentuk di SK-kan seperti dibuatkan lembaga lah istilahnya di SK-kan. Desa. Terserah nanti kepala desa apakah dia mau gaji anggotanya yang sudah dibentuk itu, itulah kita punya saran supaya ada di desa itu membiayai ini 10 orang yang sudah dibentuk misalnya. Artinya perjelas dulu kita punya output. Outputnya ini mau melakukan pelatihan atau outputnya memang melakukan pembentukan? Pembentukan. Oke. Pembentukan. Kalau pembentukan berarti biaya yang dipakai 75 juta itu apa saja itu? Belanjanya kira-kira? Sosialisasi. Iya. Ya. Kalau pembentukan. Advokasi kan? Iya. Mengadvokasi. Lain advokasi. Ada mungkin dikasih. Lain advokasi pembentukan, Pak. Ya, dikasih atribut. Apakah baju atau apa juga atau apa. Yang penting sudah terbentuklah forum itu karena biasanya kalau terjadi apa-apa kan baku tunjuk. Nah, ini kan kalau sudah terbentuk itu sudah ada yang bertugas untuk itu. Itu maksudnya. Jadi tidak baku tunjuk lagi siapa ini yang mau ditunjuk, siapa lagi yang mau. Iya, artinya Pak Sekretaris ini kan yang tidak nyambung misalnya kalau penjelasannya Bapak yang belanjanya dengan outputnya ini. Outputnya kan jumlah forum PRB yang dibentuk. Nah, kalau penjelasannya Bapak tadi itu mestinya di sini dikatakan jumlah forum PRB yang mendapatkan misalnya atribut dan perlengkapan lainnya. Kalau yang dibentuk saja berarti kita kan cuma berbicara pembentukan. Ini output ini kan bisa kita ganti toh, Pak Jamal? Ya. Bisa diganti nih ini anunya, kolom 6-nya nih, output itu ya, kolom G. Mohon izin pimpinan, ini output, ini hasil pembahasan yang di Makassar kemarin. Ya. Iya, kalau tidak salah dari pihak Bappenas. Ya, jadi mungkin ini forum mungkin penjelasannya ini mungkin yang tidak begitu mengena sehingga memang forum PRB ini yang mau membentuk forum PRB. Nah, untuk membentuk forum PRB itu mereka harus mengumpulkan
calon orang-orang yang akan tergabung dalam forum itu, dan tentu butuh biaya makan minum, biaya narasumber, apa itu mungkin yang dijelaskan yang baik. Ya. Itu. Iya mesti, ya itulah masuk. Kalau di DPRD begitu caranya menjawab Pak, sudah kena bola balik DPRD. Belum ada belum ada bisa. Iya, walaupun belum ada RKA, tapi kita kan dalam membuat suatu perencanaan itu sudah tergambar bahwa apa-apa belanja yang di dalamnya sehingga kita dapatkan angka sekian rupiahnya. Siap pimpinan, siap. Kalau begitu tadi penjelasan tak sama dengan Pak Jamal itu ya tentu tidak ada masalah karena memang terkait dengan pembentukan. Nah, lain setelah dibentuk, kemudian dilakukan advokasi dan sebagainya itu lain lagi ceritanya. Iya. Betul. Oke. Siap. Penyusunan kata-kata saja ini tidak pas. Jadi. Selanjutnya, mohon izin Pak Asisten ini untuk kegiatan yang pertama dengan kegiatan yang ketiga ini sama. Yang mana itu yang pertama? Yang pertama pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Di bawah juga pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Oh iya, sama. Kenapa sama? Karena ranahnya sebenarnya kalau yang dulu aturan kemarin itu bidang itu terbagi 3 di penanggulangan bencana. Yang pertama itu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Kemudian bidang kedaruratan dan logistik. Yang ketiga bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu program itu terbagi 3 juga. Ada program pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian program kedaruratan dan logistik, kemudian program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian muncul Permendagri nomor 90, hanya saat kegiatan di situ satu program. Menjadi program penanggulangan bencana. Oke. Ya. Tetapi kemudian untuk melakukan kegiatan itu tentu bidang rehabilitasi rekonstruksi itu sama dengan kegiatannya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tapi beda kegiatan. Kan pasca bencana kabupaten. Halo. Sebelum bencana, setelah bencana. Halo. Halo. Kegiatan sama, tapi kegiatan beda. Begitu. Kalau begitu jangan dipaksa. Kegiatan yang halo. Bagaimana Pak Jamal? Ya, halo. Kedengaran ya? Pak Jamal, dengar? Halo, kedengaran ini saya. Tidak bagus jaringan. Bilang suara. Kedengaran Pak, kedengaran. Halo? Iya, kedengaran sih Pak. Iya, kedengaran. Iya. Enggak, begini Pak Jamal. Ini Pak BPBD. Iya. Seharusnya tidak berdiri sendiri di bawah ini. Iya, harus digabungkan. Ini dia mau sesuaikan dengan bidang yang ada di BPBD dengan jangan dipaksakan Pak. Jadi bisa saja itu ada satu program, ada beberapa bidang yang lakukan. Ada beberapa kegiatan itu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada, bukan misalnya satu bidang harus satu program juga. Barangkali penulisannya ini yang penempatannya ini yang tidak benar hari ini Pak Jamal. Jadi ini 07 ini penanganan pasca bencana kabupaten tetap berada di dalam bawah program pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Nah, tapi nanti dilaksanakan oleh bidang lain. Halo? Tapi Pasien sepertinya suara tak tidak kedengaran di BPBD. Iya. Kedengaran di BPBD ini?
Pak Rahmatullah tadi menelpon barusan, tidak kedengaran suara di sana, mungkin jaringan apa. Kedengaran ya. Halo Pak Rahmatullah, bagaimana? Pak Sekretaris? Oh, berarti di sana kurang bagus jaringan. Pak Sekretaris? Pak Rahmat? Halo Pak Rahmat? Pak Sekretaris, Pak Abkar? Keluar Pak Abkar. Jaringan itu. Namanya dicapuk kuotana. Pakai apa Pak Rahmat? Halo Pak Rahmat? Pak Jamal. Iya Pak. Jadi saya ini tuh mestinya jangan dia tulis lagi tuh. Iya. Nama programnya itu. Iya Pak Sten, dia harusnya ini kan yang di atas ini kan harusnya ini penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten, dia posisi di atas berurut toh. 01, 02, 03, 06, baru ini 07 di bawahnya. Iya. Dia paksakan lagi. Iya. Itu kegiatan bidang. Iya, dia. Iya. Oke, saya kira hanya ini sih Pak Asisten untuk penanggulangan bencana. Jadi tetap ini kegiatannya nanti ada, cuma iya. ini yang judul nama programnya ini pelayanan pencegahan ini disatukan ke atas. Iya. Toh? Kalau ini pelayanan dan pencegahan Pak Asisten, ini nama kegiatan ini pelayanan. Baru yang di bawahnya itu sub kegiatan. Kan sekarang Permendagri 90 begitu. Satu program ini kalau di penanggulangan bencana hanya program penanggulangan bencana, kemudian kegiatannya 2, sub kegiatannya 9. Iya. Iya. Jadi sub kegiatan bisa saja dilaksanakan oleh berbeda-beda bidang toh? Iya, bisa. Iya. Oke lah. Oke, iya. Saya kira untuk penanggulangan bencana cukup. Pak. Iya. Kita mungkin bisa. Coba SPU cari, sudah ada. panggil dulu Dinas PU. Dinas PU, Bina Marga, apa sudah ada? Pak Kabid Cipta Karya, bagaimana Pak Kabid Cipta Karya? Pak Kadisnya sudah ada Pak Asisten ya? Oh iya. Iya. Silakan Pak Kadis kalau mau lanjut. Apa tadi belum tadi bidang apa tadi? Bina Marga ya? Iya, Bina Marga, penataan ruang dan bina konstruksi. Bina Marga, penataan ruang dan bina konstruksi. Silakan Pak Kadis. Pak Kadis PU silakan. Tolong Pak Rahmatullah stop dulu tak share screen tak. Masih aktif anunya Pak Rahmatullah. Oh iya. Terima kasih nanti penjelasan itu Pak Pak Rahmatullah ya, Pak Kabid. Nanti saya kasih penjelasannya. Hah? Belum tadi bawa. Oke, silakan Dinas PU.
Mana Pak Kadis? Pak Adam? Pak Adam Haruna, mana Kadis Perhubungan? Ada. Ada, Ji? Jangan sampai tinggal di masjid. Ada. Atau pergi di Tala-Tala, tidak panggil-panggil lagi. Ini tadi Pak Anu undangan. Aku jawab Jamal ini. Kenapa diganti Pak Sekretaris sudah ini Pak Kadis sampai ada di Tala-Tala. Ada Pak, latihan kepala dinas. Oh. Agak isolasi dulu. Di lantai berapa ini Pak Kadis Perhubungan? Di lantai berapa ini? Iya. Perhubungan. Bagus sekali latarnya. Iya, kayak di lantai. Ya, Menara Masjid Syuhada. Apa mantan Kominfo tuh Perhubungan. Oh iya. Bagaimana Pak Kadis PU? Ya. Hujan tadi dengar. Hujan. Oh hujan. Ay. Dengar. Pakai headset bagus. Standby dulu. Menyemak dulu. Mau ganti genteng itu. Bagaimana mau menyimak baru giliran tak Pak Kadis? Tinggal kita mami ini mau tutup ini. Tinggal tadi ada nih, mencari rekap deh. Oh iya. Kan banyak harus hilang itu. Banyak sekali Pak Kabid yang harus dipangkas ini nah. Ya apa boleh buat, yang penting penjelasannya. Iya. Bagus lah untuk kan, kecamatan. Ada masih banyak yang harus diakomodir. Iya. Yang diakomodir masih banyak. Di luar itu masih banyak. Memang itu Pak, PU itu. Aduh. Masih banyak berubah nanti itu Pak Kabid. Iya, biarlah. Yang penting kita iya. Tuntaskan ini amanat forum ini, bagaimana melahirkan. Termasuk itu yang jalan di ada itu. Yang penting kalau banyak berubah. Pak Kabid yang kalau banyak berubah Pak Kadis siap-siap bawa pakai memang baju anti peluru nanti di DPRD. Pak Amir. Ada juga itu baju rompi anti peluru. Yang penting 10 miliar bisa diakomodir ya, aman. Itu yang juga apa? Yang rencana data itu yang bagian yang di Tarkim ya, kan ada rencana Bupati itu bandara di apa? Galeso. Pernah dibicarakan kantorku dulu yang ganti rugi. Mata kali sama itu yang pelurusan sungai di Mandar di daerah Mombi. Itu kan dulu dianukan. Nah, itu masuk di mana itu? Terus Pak Kabid juga itu yang di Tarkim berapa pembebasan tanahnya yang 2021? Halo?
Tapi Pak Kadis, untuk pembebasan lahan barangkali perlu barangkali dibicarakan khusus karena kalau melihat nomenklatur Permendagri 90 sekarang itu sepertinya pembebasan lahan untuk misalnya kalau jalan dia ke OPD teknisnya. Iya. Masalahnya kan minta 7 kilo minimal. Halo. Iya. Yang poros Wonomulyo Pak Di? Iya, poros Wonomulyo. Kan sekarang baru 2 kilo. Nah, kalau kementerian pasti mintanya kalau 2 kilo belum mau, mereka terlalu sedikit. Ya. Sepertinya kalau untuk kebijakan ini Pak Kadis mungkin perlu ada pimpinan yang komunikasikan ke Pak Bupati ya. Karena butuh anggaran yang sangat besar. Iya. Pasti juga mungkin ya. Kemarin kan kita upayakan dana dari pusat. Iya. Kita ke sana dengan Pak Ucen, Pak Bupati, apa semua. Bagaimana informasi dari Pak? Kita kan pernah dulu suratnya masuk di Komisi 5. Iya. Sama Pak Mayudin. Iya, Pak Mayudin. Iya. Ditunggu saya realisasi. Ada harapan. Ditunggu saya realisasinya. Karena kelemahan kita nggak punya Komisi 5 di pusat. Oh, karena kalau kita pakai dana APBD Pak, tidak mungkin. Tidak mampu. Ya. Karena sekitar 65 itu dari Wono sampai kecuali kalau kita tidak pakai tim apresial ya. Dia sendiri tentukan anunya, besarannya. Kalau kasus di Wono ini kan ini sudah terutang sebenarnya ini. Iya. Itu sudah utang. Tapi kan baru 2 kilo pembebasannya. Terutang maksudnya Pak Jamal? Sudah terutang kan appraisalnya itu kan sudah ditentukan semua harganya ini yang dana ini. Sehingga memang tinggal bayarnya, ndak akan ada lagi appraisal karena sudah semua. Izin Pak, izin. Ya, nah kalau lewat 2 tahun setelah appraisal itu kita tidak bayar itu, appraisal ulang lagi kalau mau dibayar. Oh ya, kecuali kalau lewat 2 tahun ya. Masalahnya Pak Kabit kan ini nanti dipakai standar di Polewali angkanya. Itu masalahnya pasti standar Polewali dipakai standar dipakai Polewali harganya. Iya. Izin Pak. Itu Pak Arsad mau bicara, silakan. Iya, silakan. Ya, menyangkut Pak pelebaran jalan Polewali Wonomulyo. Kemarin Dinas PU Provinsi menyampaikan pada saat forum Rakor Rembang bahwa di tahun 2021 itu ada 5 kilo Pak, sedangkan kita baru bebaskan 2 kilo. Mungkin bisa menjadi perhatian kita semua. Sayang itu dana kalau kembali lagi ke pusat Pak. Ya, masalahnya sayang, tapi bagaimana kita bisa sayang kalau tidak cukup uang? Maksud saya begini Pak, ini sudah berdarah-darah. Kita bisa golkan itu Pak, hanya karena tidak ada anggaran untuk pembebasan, akhirnya kembali lagi tuh anggaran. Berapa besarannya kira-kira? Sisa berapa anggaran dibutuhkan kira-kira Pak Kabit untuk itu pembebasan? 5 kilo itu Pak, mungkin sekitar kurang lebih 20 M kapan Pak? Sekitar 2 kali lipat. 2 kilo sekitar 8 miliar Pak. Iya. Ya, sekitar 12 miliar lah, 12 miliar. Sedikit itu kalau 12 miliar bisa itu, yang penting dipending dulu yang lainnya. Maaf Pak, maaf, bukan 5 kilo Pak, 7 kilo Pak, 7 kilo dari kementerian, dari P2JN janjikan tahun 2021. 7 kilo Pak. Nah, jadi berapa miliar itu? Sekitar berapa rata-ratanya? 65 miliar itu. 20 M Pak. Tidak, itu 60 miliar Pak Jamal. Kalau 20 kilo dari jembatan Rea sampai ke depan SMP 1 Wonomulyo itu, yang itu 68 miliar. Ini kan baru 5 kilo yang mau dikerja ini, yang ada anggarannya. Sesuaikan dulu dana yang di provinsi toh dengan yang kita mau bebaskan. Kalau jadi provinsi kemarin kan 7 kilo, jadi
kan sekarang yang siap cuma 2 kilo itu pun masih ada yang bolong-bolong. Yang 2 kilo sekarang itu masih ada yang 2 kilo semua, masih ada yang belum terbayar, yang belum lengkap. Coba bisa ikut join dari Tarkim, Pak Set bisa. Kalau misalnya sudah tidak ada bolong-bolong 2 kilo itu, Pak Kadis, bisa kita pakai dana itu dari provinsi. Kan ini dana pusat, Pak, dari Satker, dari Kementerian Pusat, dari pusat kan jalan nasional. Iya, artinya Moji bisa dilayani kalau cuma 2 kilo misalnya yang kita bisa belum mau, bebaskan. Kan sedikit sekali kalau 2 kilo. Kan dia siapkan 7 kilo sebenarnya. Nah itu dia. Kita mau tanya dulu berapa kira-kira minimalnya kita bisa bebaskan. Dia bisa jalan tahun ini, tahun depan ya paling sekitar 5 kilo. 5 kilo. Mau. Iya. Saya sudah undang. Perjelas dulu ya mana maunya dulu. Nanti diundang Tarkim. Kemarin Pak Aksan bilang 5 kilo, kan dia siapkan 7 kilo memang di provinsi usulannya. Saya sudah untuk 2020 untuk bergabung. Iya, coba diundang Pak Set bagaimana anunya. Posisi saya kira kalau dari Pak Set apa semua itu tidak ada masalah, Pak. Yang penting uang siap. Kalau misalnya masih ada yang belum lengkap dan sebagainya kan masih bisa kita titip saja dananya nanti di pengadilan. Iya. Nah, itu sudah. Sebenarnya mau semua kalau pembahasannya, tinggal uangnya yang tidak ada, belum Itulah. ada. Nah, sekarang ini kita mau pastinya, misalnya berapa kilo minimal ini kita harus bebaskan sehingga kita bisa pakai dana provinsi. Nah, kita hitung nih untuk kita lapor sama pimpinan. Iya. Nanti saya ulang ke provinsi dan ke pusat kan dengan adanya corona ini pasti berubah semua. Oh iya, tahu. Berubah semua kebijakan. Siapa tahu kebijakannya berubah apa bilang masuk juga pembebasan. Iya. Ini Pak Asisten di rumahnya sih Dena. Paling celana pendek baru Pak Asisten. Iya, apa itulah gunanya orang video conference kita bisa dari rumah. Sama aja kalau kita ke kantor juga itu. Nggak ada. Iya, silakan. Betul-betul kerja dari rumah, Pak. Nggak bisa dia apa itu Pak Kadis PU mantan kepala dinas Kominfo itu Pak. Ya, silakan yang siapa tahu mau menggabung yang lainnya. Yang Lenovo siapa ini yang Lenovo? Yang Lenovo bukan Pak Set ini. Lenovo. Bagaimana ini bidang bina marga ini? Ada coba dipanggil ada sih. Iya. Coba dipanggil bidang bina marga ada sih. Bina marga. Ada juga saya ini Pak Kabak Kabak pembangunan ya. Oh iya. Halo Pak Kabak. Pak Kabak pembangunan. Tidak ada suara Pak Kabak, tidak ada juga gambar masuk. Siap. Ya, jangan malu-malu. Gambarnya dong, kita mau lihat. Jangan sampai lagi di atas perut. Siap. Apa bahaya ini video kompas begini bisa orang di bawah perut bisa juga di atas perut. Iya, kan saya lihat Pak. Ada tempat tidur di belakang itu. Ini susahnya. Ini kan kita disuruh kerja dari rumah. Ini kalau masih ke kantor baru video kompres saya. Sama. Ini sesuai dengan ini. Mau lagi juga kita video kompres begini dengan ombudsman di Pak Kabak. Sama Jawa, kasih masuk Watip juga. Kasih masuk Watip, ombudsman di sini, Wak. Sama Sarip. Sama Sarip Buding. Karena terkait itu Pak dengan ini program yang di pembangunan Pak nanti karena pengendalian. Ya.
Pak Kaba kan monitor ini renjanya anu tuh OPD tadi. Siap Pak, saya ikuti terus ya. Oh, Saya catat semua Pak sesuai arahannya Pak asisten juga, ini ada catatan saya terkait dengan ini. Arahan Pak asisten. Iya. Nah itu ada yang Pak Set. Ya, siap. Set. Nah, ada tadi muncul di sela-sela ini pembahasan ini. Ada yang pertanyakan bagaimana terakhir sekarang statusnya anu yang bolong-bolong membebas lahan? Putus-putus Pak asisten. Mantap ya. Pasti jaringannya Bapak kurang bagus kalau putus-putus. Siap. Ya, mau diulang Pak asisten. Tadi ini tidak ada putusnya kalau Pak asisten ini. Iya. Siap. Ya. Oke. Siap Pak. Siap. Ya. Jangan sampai ikut sama WP tetangga di situ, Pak Set. Siap Pak, ibu di rumah Pak Set. Anu Pak, Set. Siap. Itu jangan sampai ikut WP-nya tetangga lah. Sudah ganti kostum itu. BF Pak, BF Pak. Awas, jangan sampai ada yang melintas di belakang Pak. Melintas pakai handuk. Tunggu itu. Langsung saya screenshot kalau ada lewat. Silakan Pak Set. Iya, mohon diulang Pak. Tadi apa yang ditanyakan Pak tadi? Tadi kan kita coba tadi mengisi waktu ini untuk membicarakan itu yang rencana pelebaran jalan. Iya, siap. Ya, katanya ada dana yang siap di provinsi, yang dari pusat ke provinsi itu ada sekitar untuk 7 kilo. Untuk 7 kilo. Nah tadi termasuk yang saya suruh minta sama Pak Kadis PU untuk telusuri itu, kalau seandainya kurang dari 7 kilo, katakan cuma 5 kilo kita punya kemampuan untuk pembebasannya itu, apakah tetap dia mau layani kita? Atau misalnya cuma 3 kilo, katakanlah seperti itu. Atau 2 kilo seperti saat ini kan baru 2 kilo Pak ya, tapi masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong, iya betul. Nah yang pertanyaannya bagaimana rencana penyelesaiannya yang bolong-bolong? Kira-kira bisa selesai tahun ini? Ya itu tergantung anggaran yang disiapkan Pak Asisten, karena anggaran yang ada yang tahun ini rencana sebenarnya mau bulan 4 kita mau selesaikan yang 5 miliar. Kami coba hitung-hitung kalau kami tarik garis lurus. Kalau kami tarik garis lurus itu dengan anggaran 5 miliar itu, katakanlah dari SMP 1 sampai depan Alfamidi SMP 1, itu hanya sampai di depannya Labado. Wis. Iya. Terus? Ya itu 5 miliar Pak Asisten, 5 miliar. Berarti habis selesai di situ Pak Asisten. Kami sudah hitung kemarin dengan teman-teman, kiri kanan. Kondisi kiri kanan. Nah, kondisi kiri kanan. Iya. Begitu penjelasannya Pak Set. Dari perbatasan Ugi Baru, Bano Baru, Pak Set? Enggak, dari depan Alfamidi SMP 1 Ono. Wis. Pak Kabit. 5 langkah gitu. Iya. Sedikitnya 5 miliar? Iya. Astagfirullah. Iya, itu 5 miliar. Kiri kanan. Itu pun kami sudah kurangi dengan aset-aset Pemda. Contoh SMP 1, SMP 5, SD berapa ya? SD 8, nomor 8. Itu sudah dikurangi, dihilangkan. Itu. Kalau kondisinya sekarang sudah berapa uang yang sudah dilepas? Kalau kondisi sekarang kan belum ada tahun 2020 Pak Asisten. Kami kemarin yang sudah selesaikan hanya tahun 2019 yang 8 miliar itu yang bolong-bolong. 8 miliar itu adalah bolong-bolong. Siap. Itu mulai dari mana sampai kemana bolong-bolongnya? Ya bolong-bolongnya itu rata di setiap 5 desa, 1 desa dan 4 kelurahan. 4 desa 1 kelurahan. Jadi terakhir kita berada di posisi mana? Katakan kalau misalnya yang posisi terakhir dari Wonomulyo ke sini. Posisi terakhir itu dari Wono itu sampai Tumpiling Pak Asisten. Kalau bolong-bolongnya. Sudah sampai Tumpiling? Ya bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya. Iya. Di luar bolong-bolong toh? Ya, sampai... ya bolong-bolongnya ya sampai Tumpiling Pak Asisten. Sampai Tumpiling. Nah misalnya sampai Tumpiling itu yang bolong-bolongnya tidak bisa tertutupi kira-kira uangnya 5 miliar nanti yang 2020. Enggak bisa Pak Asisten. Karena itu saya jelaskan, itu pun di Bano Baru dan sudah ada terbayarkan diantaranya itu hanya sampai di Labado dan depannya.
Jalan Brawijaya. Ya, jalan masuk Brawijaya ceritanya. Iya, Pertigaan Brawijaya masuk situ ya itu. Jadi kalau kira-kira gambarannya, Yap. Jadi kalau kira-kira kalau yang sampai tumpilin tadi itu, kemudian kita mau tutup semua yang bolong-bolong itu, berapa anggaran yang dibutuhkan di 2020? Kalau hitungan appraisal hasil penilaiannya sampai tumpilin itu kan 65 miliar Pak Asisten. Tapi sebenarnya 65 miliar itu angka kasar, karena 65 miliar itu ada di dalamnya aset-aset Pemda. Termasuk seperti jadi saya perkirakan, saya belum hitung real itu berapa yang aset-aset Pemda. Aset-aset Pemda bukan aset Pemda, aset pemerintah, termasuk itu PT Pertani yang di Sumberjo itu yang luas sebelum sesudah Polsek, bangunan-bangunan sekolah itu kan masih ada sedikit tersana, termasuk dengan masjid Raya Wonomulyo itu masih simpang siur, apakah itu termasuk kita bayar atau tidak, karena itu sudah 600 juta situ pasien untuk masjid saja. Ya kira-kira kalau berapa persen kira-kira ini ya Pak, fasilitas pemerintah ini kalau kita kasih keluar? Ya bantar mungkin paling tinggi mungkin 5 miliaran. Berapa persen dari 65 miliar? Berarti sekitar. Itu sih Pak Set. Ya, sekitar kalau saya hitung Pak Asisten sekitar 5 miliaran itu aset pemerintah, termasuk dengan gudang Dolok. Iya, halo. Ya, berapa? Sekitar 5 miliar Pak Asisten, hanya angka pasti saya belum bisa pastikan. Iya, oke lah, perkiraan sekitar 5 miliar, berarti sisa 60 miliar. 60 kurang lagi 8 miliar, berarti sisa 52 miliar. 52. Siap. Izin Butuh uang 52 miliar. Oh iya. Jadi kayaknya sangat tidak mungkin ini kalau kita pakai dana APBD untuk memang sementara ini. Iya. Berat Pak Asisten, berat memang. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya sama masyarakat kalau ada yang mendesak? Ya kan memang Pak Asisten memang kan hasil kesempatan kita kemarin pada saat kita rapat musyawarah ganti rugi, mereka kan hanya bertanya satu pertanyaan. Apakah lokasi kami langsung dibongkar sebelum dibayar atau tidak? Iya. Nah, kami jawab bahwa penjelasan dari pihak balai saat kita ketemu dengan mereka bahwa akan dikerjakan setelah clear and clean. Ya, artinya sudah selesai semua pembayaran. Jadi oke lah Pak. Jadi mereka tidak ada masalah sepanjang belum mereka dibayar, tidak ada pembangunan, mereka tidak ada masalah. Oke, berarti kalau begitu aman Jeki, tidak ada kalau ada yang mau mendesak mau dibayar ya tidak ada urusan. Hanya kami Pak Asisten yang sering ditelepon kapan kami banyak kebutuhan ya sesuai itu kami punya kemampuan anggaran yang sekian, jadi mohon kesabarannya saja. Mereka mengerti Pak. Asal jangan ada telepon masuk dulu, percepat dulu Pak Kabit, nanti saya kasih keluar sekian persen. banyak begitu Pak Asisten. Banyak tawari. Kami banyak tawari, tapi kami bilang kami tidak bisa seperti itu. Iya, nakira barangkali kita butuh begitu sehingga bisa ngaji ditahan-tahan. Iya, siap. Oke. Halo Pak Kadis PU, bagaimana? Sudah siap? Izin Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Silakan Pak Kabit. Halo. Iya, siap. Itu silakan Pak Anwar, Pak Arsad, ya. Mau bertanya nih Pak Set. Siap. Itu 52 miliar berapa kilo itu Pak Set? Panjangnya. 52 itu hasil data dengan kami dengan teman-teman di Balitbang Ren. Itu kan sampai perbatasan Tumpiling yang jembatan perbatasan Wonopolowali yang jembatan itu, yang Labasang. Ya, Labasang. Itu 5,4 hitungannya. Dari depan 5,4. Ya, 54 kilo dari depan Alfamidi Sebelah Satu Wono sampai jembatan Labasang itu yang perbatasan. Saya kira sampai ke jembatan Rea itu. Izin. Belum itu sampai di Pak Arsad, belum sampai di Toko Jakarta itu. Iya, belum sampai itu. Silakan, siapa yang mau bicara Pak Kabar ya? Izin, ya. Silakan. Sedikit. Ya. Terkait dengan pelebaran jalan ini Pak.
siapa tahu bisa efisiensi terkait dengan penilaian bangunan yang masuk ke pengawasan jalan. Bagaimana penilaiannya itu Pak? Yang melanggar sempadan maksudnya. Apakah diambak rata semua sama penilaiannya untuk ganti rugi bangunannya? Saya kira untuk bangunan-bangunan yang masuk dalam pengawasan jalan, yaitu daerah sempadan, mungkin untuk penilaian bangunannya, misalnya ada ganti ruginya, tidak bisa disamakan dengan yang tidak melanggar sempadan, Pak. Mungkin bisa diefisiensi di situ. Tidak bisa kalau gitu, Pak. Ya, saya kira satu pemikiran yang bagus. Ini sepanjang jalan poros ini, Pak, saya melihat banyak yang melanggar sempadan. Apakah dia punya izin atau gimana? Ya, cuma nanti Pak, kalau punya izin ya tentu kita tidak bisa. Kalau dia punya izin tentu tidak bisa kita tidak bisa kita menghindar ganti rugi. Iya. Kalau tapi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai izin, Pak. Yang tidak punya izin saya kira bisa di situ, Pak. Ya, saya kira bisa, cuma ya akan bertengkar lagi dulu. Ya. Ada ini, ya, betul. Tapi Pak Asisten, paling tidak sama lah. Ada perhitungan tersendiri ya. Iya. Tapi Pak Asisten, Pak Kabak Pembangunan, jadi bangunan yang kami ganti rugi adalah bangunan yang berada di lokasinya. Jadi dasar kami memberikan data kemarin adalah lokasinya. Jadi alas haknya dulu, tanahnya. Jadi kalau dia bukan tanahnya, berarti tidak masuk dalam program ganti kerugian. Jadi di mana bangunan itu berada, katakanlah dia berada di dasar, di halamannya, berarti kita ganti rugi. Tapi kalau dia di luar halamannya seperti deker atau apa, kami tidak. Artinya jembatan penyeberangan itu kami kan bukan di lokasinya, dia masuk di dalam saluran air, jadi kami tidak ganti rugi. Artinya begini Pak Kabit, bisa saja misal dia punya alas hak yang berada di jalan poros yang kena pelebaran jalan, misal alas haknya 10x20. 10x20 dia punya sertifikat, tapi belum tentu kalau dari segi penataan ruangnya, tata guna lahannya, belum tentu 10x20 itu misal panjangnya 20 ke dalam bisa dibangun semua. Itulah masalah tata guna lahan, masalah pengawasan jalan sempadan. Jadi di situ ada batasan, Pak. Jadi ketika dia tidak mempunyai izin, ya pasti apakah dia tidak mengurus izinnya atau memang ada pelanggaran di dalamnya sehingga tidak diuruskan izin sehingga tidak keluar izinnya. Jadi saya pikir akan beda lah. Misal ini bangunan yang melanggar tapi ada izinnya, tapi mungkin dia tidak mengikuti izin yang keluar dengan yang tidak ada sama sekali izinnya. Jadi saya pikir kalau izin yang keluar, pasti izinnya itu tidak membolehkan melanggar sempadan, Pak. Jadi tetap kena, Pak. Artinya dia tidak sesuai dengan perizinan yang keluar karena tidak mungkin perizinan yang membolehkan membangun daerah sempadan. Tidak ada penilaian seperti itu, Pak. Betul, Pak. Tapi sekarang kalau seperti Pak Asisten, kalau kita perketat seperti itu sudah keluar hasil dan mereka mengetahuinya. Sekarang yang mana mengetahui bahwa izin dan tidak izin itu yang masalah. Karena kan bukan kami melempar dan kewenangan kami pengadaan tanahnya. Izin bangunannya itu bukan di kami kan. Jadi sebenarnya harus kerjasama sebenarnya antara kami dengan teman terkait sebenarnya. Hanya masalahnya kemarin seolah-olah kami yang kemudian harus mengetahui itu yang mana belum berizin dan mana yang tidak berizin. Artinya begini Pak, artinya tanpa melihat isinya kita sudah tahu karena terkait dengan sempadan. Ketika kurang masalahnya dari Pak Kabak, karena di aturan pengadaan ini 17 meter dari asalan itu otomatis melanggar sempadan. Iya, tapi di pengadaan pengadaan tanah, aturan pengadaan tanah tidak ada yang menjelaskan secara rinci bahwa terkait dengan sempadan. Yang penting dia berada pada lokasi alasaknya. Ya. Kepunyaannya, itu harus diganti rugi. Ya, sedikit Pak Syed. Ini kan ada penilaian terkait dengan ganti rugi lahannya dengan bangunannya. Kalau tidak salah begitu ya? Iya, betul. Nah, ini kalau lahannya saya kira tidak ada masalah. Tapi yang terkait dengan ganti rugi bangunannya, bisa saja diganti rugi lahannya. Tapi kita mungkin bisa mengakhiri untuk perdebatan ini. Kita kembali ke jalan yang benar, bina warga ya. Kita lanjut ke Dinas PU dulu. Iya. Masih ada 3 bidang. Saya kira masukan dari Kabak Pembangunan itu ya bagus. Ya, kita harus duduk bersama nanti untuk mengefisiensi anggaran. Saya kira Pak. Benar. Cuma tetap juga ada beberapa nanti yang kita harus alami. Ya,
tentu misalnya ketika kita mencari izin IMB-nya bisa saja dibilang hilang atau apa semua. Nah, terbalik ke kita, apakah ada data di kita kira-kira bahwa ini pernah kasih keluar izin? Nah, rata-rata misalnya bangunan lama, kalau bangunan baru tidak ada masalah. Tapi bagus itu Pak Kabak. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tuh, itu sebenarnya cuma efisiensi anggaran saja Pak, terkait dengan penilaian bangunannya. Siap ya. Oke, silakan Pak Kadis PU. Sudah reda hujannya? Kabit Bina Marga sudah siap. Silakan Pak Kabit Bina Marga. Kabit Bina Marga, silakan. Anunya dulu, speakernya dulu diaktifkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Asisten dan Pak Kabak Pembangunan dan Kabit di Bang Ren. Kami minta maaf ini karena ada banyak usulan di Musrembang ini, kami belum selesai memilah-milah ini yang mana yang akan menjadi usulan Renja. Jadi kami masih sementara mengikuti. Jadi mohon waktu lagi kami menyelesaikan dulu Renjanya baru sampaikan, presentasikan. Saya kira begitu. Mikrofonnya Pak Asisten mati. Pak Jamal, jadi bagaimana? Ya, sekira ke bidang lain lagi Pak. Masih ada 2 bidang. Iya. Bidang penataan ruang dengan bidang bina konstruksi. Siapa bina penataan ruang ini? Pak Arsa tadi bidang apa? Pak Acok Jurait. Oh, Jurait. Penataan ruang. Sepertinya tidak ada juga Pak Asisten. Jadi kita selesaikan di Bali nih kayak cocok ini. Selesaikan di Labado. Iya, Labado. Tutup Labado. Sambil membincang. Di Bulo bagus Pak, di Bulo. Ada motor baru itu di Rujak, Baca, bisa pakai di Bulo. Kayaknya Pak. Saya kira kalau bidang penataan ruang kan tidak ada usulan dari bawah maupun dari Pokir, tidak ada. Jadi dia murni perencanaan dari OPD-nya. Iya, begitu pula dengan bidang bina konstruksi itu akan murni dari perencanaan OPD-nya. Iya, iya. Yang paling sebenarnya ini bidang bina marga. Yang paling banyak usulan di sana. Nah, ini yang masih ada Kak waktu ini Pak Kabit bisa sesudah pertemuan hari ini masih bisa kita kasih kesempatan itu PU untuk masukkan renjanya. Saya kira bisa Pak, kita kasih kesempatan karena tidak bisa juga kita paksakan ini Pak. Harus ada kalau iya, jadi ini kan melalui video conference ini kan bisa waktu-waktu bisa saja kita lakukan mau malam, mau siang, mau boleh. Iya. Silakan dari Dinas PU mungkin kalau sudah siap tinggal dikode semua anggota. Iya. Apalagi ini roomnya IPIL ini 24 jam. Tapi sampai kapan kita kasih waktu Pak Kabit? Untuk memberikan waktu mungkin kami akan menyesuaikan dulu dengan tahapan yang akan dilakukan di sini karena setelah forum OPD ini kan akan ada musrenbang kabupaten. Nah, yang jelas harus sebelum musrenbang kabupaten. Ya. Kapan rencana musrenbang kabupaten belum ada? Untuk saat ini belum ada informasi. Kira-kira masih ada nanti Pokir masuk dari DPRD sebelum musrenbang itu?
Pokir kan sudah diserahkan secara resmi sehingga sudah sudah diserahkan secara resmi ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Asisten. Pak Kadis, Kadis PU. Begini Pak Asisten, ini yang masalah penataan ruang, masalah pengendalian di lapangan. Iya. Kita sekarang persoalannya adalah bahwa kemarin itu waktu ganti rugi dana spesial itu yang melanggar kesempatan tetap dibayar. Yang melanggar kesempatan tetap diperhitungkan. Kemarin waktu pembayaran ganti rugi di Wono. Jadi ini kan kita jadi susah kita di orang kalau manajer mereka yang di belakang nanti. Juga yang masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Iya, melemahkan penataan ruang. Melemahkan kita. Mati kita tegur. Ternyata kemarin bukan. Bagaimana tuh Pak Asisten anunya untuk kedepannya, karena mereka sekarang biar melanggar dia nanti saya bikin anu saja, pernyataan saja, masa menguntungkan mereka. Untung yang melanggar. Iya, untung yang melanggar. Kalau yang tidak melanggar tidak ada, mereka tidak dapat apa-apa, yang melanggar malah dapat rugi. Ini persoalan ke dalam saja. Iya, betul. Ada ketidakadilan di situ. Kenapa Pak Jamal saya tidak terlalu tangkap tadi, putus-putus sih. Kenapa Pak Jamal? Iya, masalahnya ini yang disampaikan tadi Pak Kadis PU. Iya. Ada bangunan yang melanggar sempadan itu dibayar secara normal, sementara ada mereka-mereka yang tertib mentaati aturan sempadan itu kan otomatis tidak ada bangunannya di situ, jadi ada semacam ketidakadilan di situ ya. Ya memang sebenarnya harusnya ya melanggar sempadan itu dan tidak bisa membuktikan ada surat IMB-nya itu ya jangan dibayar normal. Mestinya pada saat sosialisasi sudah disampaikan memang seperti itu. Kalau bisa kedepannya maksudnya diekspos dulu tuh mereka dari apresial bagaimana terkait ganti ruginya. Jadi kan kami serba salah sekarang. Iya. Untuk menegur masyarakat sekarang. Normal dibayarkan kemarin yang melanggar sempadan. Bangunan-bangunan yang ada terlama nanti terpikir juga dari awal itu informasi itu yang disampaikan tadi Pak Kabak Pembangunan. Dari awal sebenarnya waktunya sosialisasi itu. Tapi kita sudah harus punya penetapan dulu, ada regulasi dulu kita buat. Minimal misalnya apakah keputusan Bupati yang kamu disampaikan kepada apresial bahwa ini tidak akan dibayar penuh ini bagi yang melanggar sempadan. Iya. Nah, dan itu disampaikan kami pada saat sosialisasi. Justru itu tinggi nilainya. Justru itu tinggi nilainya. Mohon izin Pak Asisten, Pak Kadis PU. Sebenarnya kita bicara secara ke dalam saja dulu. Bisa saja sebenarnya kita keluarkan mereka itu, tetapi sebenarnya data yang tidak ada sama kami, yang mana yang melanggar. Seperti tadi bilang Pak Asisten. Jadi kedepannya sebenarnya hal ini bisa kita atasi jika data kita ada bahwa si A, si B, si C lokasi ini itu melanggar sempadan. Hanya kemarin setelah berproses itu tidak ada satupun dari bukan kami menyalahkan saja untuk kedepannya saja perbaikan. Itu bisa sebenarnya Pak Asisten dikeluarkan dari daftar nominatif sebagai dasar untuk perhitungan aprisal. Kalau sebenarnya tidak ada di dalam daftar nominatif sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah, itu tidak akan dibayarkan. Iya. Ya, cuma memang tadi itu apakah ada data di kita? Iya, itu saja. Kalau misalnya ada mengatakan, saya punya IMB tapi sudah hilang pemainnya karena ini kan sudah lama hilang. Nah, sekarang apakah ada data di kita untuk membuktikan bahwa pernah ada atau tidak? Karena kita juga tidak bisa salahkan kalau hilang karena itu IMB sebenarnya tidak seperti sertifikat, tidak seperti SIM. Bahwa memang harus selalu disimpan. IMB itu dibutuhkan memang hanya pada saat mau mulai membangun. Tapi kalau kita menggunakan rumus 17 meter dari jalan, itu langsung bisa diketahui. Oh, pasti dilanggar ini. Tapi kira sepakat karena gampang sekali diinventarisir. Masalah jarak sempadannya saya itu di situ sudah kelihatan pelanggarannya. Iya, masalahnya Pak Kabak, person-person kita yang dulu-dulu itu sama Kak.
Bisa saja kan ada IMB yang jadi di belakang meja, tidak pernah diukur dan sebagainya. Kembali sama kita ya. Iya. Sebenarnya Pak, kembali ke kita. Kita duduk bersama dulu Pak sebenarnya. Kalau Duduk itu bersama lagi dulu ya. kita. Iya, sama dulu Pak Jamal. Itu Iya. ada bangunan di alun-alun itu yang rumahnya Pak Darwis. Iya. Rumahnya Pak Darwis kan pernah kita dulu mau di Peratun itu karena melanggar sempadan. Sementara dia sudah memiliki izin. Nah, ini kita mau di Peratun. Kita dikumpul waktu itu saya bilang pasti kita kalah Pak kalau betul-betul ini kita tidak main curang di pengadilan. Sebab kenapa? Kenapa keluar izin? Sementara bangunannya melanggar sempadan. Iya. Nah, sementara waktu sebelum keluar misalnya izin bangunan itu mesti kan pergi dulu pengukuran, baru pemasangan patok, buat berita acaranya bahwa harus di sini pembangunannya. Nah itu mereka sudah buat gambar, sudah buat ukurannya apa semua, baru pergi urus IMB, keluar IMB-nya. Mereka mau bangun sesuai dengan gambar. Bukan dia yang salah, kita yang salah. Kenapa ada Kadis Perhubungan? mantan kepala Bapeda. Oke, saya kira cukup hari ini ya. Oke. Ya. Pak Kadis. Iya, terima kasih. Ya, saya kira cukup hari ini ya. Jadi begini Pak Kadis PU, sebelum berakhir waktu ini ke depan, sebelum kita menjelang Musrembang Kabupaten, silakan Bapak calling kami atau Pak Jamal untuk kita buka forum ini kembali kalau Bapak sudah siap yang data yang lain, yang 3 bidang itu. Ya, oke? Oke, ya. Mohon izin Pak Asisten disapa dulu silakan. tuh Pak. Mantan bosku dengan mantan asisten 3. Ada saya lihat itu menggantikan mana? Dinas Perhubungan. Digeser-geser apa? Staf khusus. Ada itu Pak. Mana? Dinas Perhubungan. Wah, kenapa ada urusan dia di situ, urusan durian gitu. Itulah hujan jadi singgah Ki, lihat-lihat. Oh. Di Jamanta tidak ada begini-beginiannya. Iya. Masih zamannya juga ini, Pak. Masih zamannya juga. Bukan zamannya, sudah ketinggalan zaman itu. Bagus. Oke, saya kira cukup di semuanya. Iya, oke. Ya. Tinggal menunggu colekan dari teman-teman di PU. Iya. Jadi sebagai akhir pertemuan di sini tentu kami mengharapkan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan tadi konsep perenjanya. Jadi koreksi yang kita kasih, masukan-masukan tolong dilakukan kembali perbaikan, kemudian disampaikan ke Bapeda. Dan kemudian terakhir sekali itu tadi, supaya apa yang kita buat dalam renja ya betul-betul dikuasailah oleh kepala OPD-nya. Supaya pada saat kita berperang nanti di DPRD, nah kita siap. Saya kira seperti itu, terima kasih semuanya. Dan mohon maaf selama kebersamaan kita ini kalau ada kurang berkenan selama beberapa jam di udara. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur. Ada panggilan ke Bulo ini Pak ya? Panggilan ke Bulo. Jam berapa? Mau hujan nih, ay. Siap. Ya. Pak, bisa sedikit Pak Kadis PU. Iya. Pak Jamal. Ya. Tapi Pak, jangan sampai Pak, ini kemarin arahannya waktu kita ini selesai kemarin sepeda santai sama Pak Bati terkait dengan ini karena mau masuk SS itu Pak, RDTR, Pulau Wali sama Wonomulyo. Ada kemarin itu mudah-mudahan bisa di ini, saya tahu masih mau digenjot untuk ini tahun Pak, pelanggarannya
Yang jelas yang mau harus dianu dulu tuh Pak, Pulau Wali sama Wonogiri. Kira yang RDT-nya Pak. Bidang belum ya kemarin ya? Belum Pak, cuma ada sebagian masuk wilayah yang kemarin itu batas kota Pak. Kan Pulau Wali kemarin sudah masuk sebagian ya, 60 hektar ya? Tapi Pak, kalau yang 60 hektar itu RTBL Pak. Ini RTBL Pak, ini RDT Pak. Saya kira ini sudah ini Pak, tinggal citranya mungkin itu Pak, karena perubahan nomenklatur saja itu kemarin. Ini sebenarnya sudah jadi kemarin itu Pak, cuma ada aturan baru, kayak mau difikskan betul itu Pak. Jadi maksud saya Pak, siapa tahu masih ada yang kurang, bisa digenjot lagi sedikit di tahun anggaran ini Pak. Sampai 2021 RTRW Pak. Ya. Oh tapi ini 21 Pak ya, saya kira harus tuntas ini tahun. Tapi ada masuk lagi Pak ya. Saya pikir kalau 21 Pak, mungkin idealnya Tinambung sama Campalagi yang mesti digenjot lagi Pak. Karena kemarin itu terakhir sebelum saya ini Pak, keluar dari ini, yang sana itu Pak, Tinambung Pulau Wali sama Wonogiri yang digenjot terakhir itu Pak, perubahan. Ya Pak. Jadi 21 Pak, dua lagi itu Campalagi yang sama Tinambung. Siap. Oke. Salamnya dari Watip. Ada lagi suratnya terakhir. Ya. Ya Pak, kasih. Okay.